Ketika telah dekat kematian seseorang, maka keadaannya dibagi 5. Hartanya untuk ahli warisnya, nyawanya untuk malaikat maut, dagingnya untuk cacing tanah, tulangnya untuk tanah, kebaikannya untuk para musuh, dan setan yang akan menghilangkan keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sakaratul maut adalah tahapan terakhir dalam kehidupan sebelum dicabutnya ruh seseorang. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti penderitaan, kematian atau kesakitan yang mendahului kematian. Saat seseorang berada dalam tahapan sakaratul maut, organ-organ tubuh mulai berhenti berfungsi dan proses kematian secara perlahan-lahan dimulai. Tahap sakaratul maut dapat diikuti oleh tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa kematian akan segera terjadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja yang terjadi ketika proses pencabutan ruh dan peristiwa-peristiwa menakjubkan dalam keadaan sakaratul maut. Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan dalam suatu hadis bahwa ketika malaikat maut mencabut nyawa orang mukmin, ruh orang mukmin itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu kalau engkau tidak diperintah oleh Allah untuk mencabutku." Malaikat maut pun menjawab, "Aku telah diperintahkan oleh Allah." Ruh tersebut lalu meminta bukti. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku dalam jasadku. Sekarang engkau datang ingin mengambilku." Kemudian malaikat maut menghadap kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mencabut nyawa hambaku?" Malaikat maut menjawab, "Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini dan meminta bukti dariku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Benar yang dikatakan ruh hambaku itu." Kemudian Allah berfirman lagi, "Hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel darinya sebagai bukti. Setelah itu tumilah ruh hambaku." Lalu malaikat maut itu pergi ke surga untuk mengambil buah apel dari surga yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika malaikat maut menunjukkan apel kepada ruh tersebut, maka keluarlah dia dari jasadnya dengan segera tanpa merasakan sakit serta jernihnya mati. Diceritakan dalam suatu hadis ketika Allah mau mencabut nyawa hambanya, malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya. Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabuti dari arah sini." Lisan tersebut tak henti-hentinya berzikir kepada Allah. Maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan apa yang terjadi. Artinya malaikat maut tidak bisa mencabut nyawa orang itu lewat mulutnya karena ada zikir yang selalu berzikir kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah lain." Maka datanglah maut menghampiri tangan hamba tersebut. Ternyata dari tangan tersebut keluarlah amal sodakoh. Kemudian tangan itu berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya. Sesungguhnya dia banyak bersedekah menggunakan aku, dan dia mengusap kepala anak yatim, menulis ilmu dengan pena, melawan orang-orang kafir menggunakan aku, yakni menggunakan tangan." Lalu datanglah malaikat maut pada kaki, dan kaki berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia berjalan untuk sholat berjamaah, sholat hari raya, mendatangi majlis ilmu dan taklim dengan aku." Kemudian malaikat maut mendatangi telinga, dan telinga pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah sini. Sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran, azan, dan zikir dengan aku." Maka datanglah malaikat maut pada kedua mata, dan keduanya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya hamba ini melihat Al-Quran, melihat wajah para ulama, melihat kedua orang tuanya, dan melihat orang-orang saleh menggunakan kami." Kemudian malaikat maut pergi menghadap Allah dan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkan pada ruh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya keluarlah ia." Maka ditulislah asma Allah pada telapaknya dan diperlihatkanlah pada hamba Allah. Maka ia pun mengiyakan dan keluarlah ruh tersebut dengan barokah asma Allah, dan hilanglah pahitnya sakratul maut dari dirinya.
maka apakah tidak hilang azab yang sedih darinya? Bila di dadanya tertulis asma Allah, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, maka ia berada dalam cahaya hidayah dari Tuhannya. Dalam sebuah hadis diceritakan, sesungguhnya orang yang terkena musibah kematian lalu merobek-robek bajunya dan memukul-mukul dadanya, maka seakan-akan ia mengambil tombak untuk memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghitamkan baju atau pintu ketika menghadap musibah, atau memukul-mukul toko, atau memotong-motong pohonan dan memotong-motong rambut, maka dari setiap rambut dibangun untuk sebuah rumah dalam neraka dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah dan keadilan orang tersebut selama pintu tersebut masih berwarna hitam dan disempitkan kuburnya, diberatkan hisab baginya, dan dia dilaknati oleh semua malaikat yang ada di bumi dan di langit, dan ditulis untuknya 1000 kesalahan, dan dibangunkan dari kubur dalam keadaan telanjang. Dan barang siapa yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek-robek agamanya. Dan jika orang tersebut menampari pipi dan mencakari wajahnya, maka Allah haramkan baginya untuk melihat zatnya Allah yang mulia. Dalam suatu hadis diterangkan, jika anak cucu Adam meninggal dunia dan berkumpul orang-orang yang menjelit dalam rumahnya, maka berdirilah malaikat maut pada pintu rumahnya dan berkata pada orang-orang tersebut, jeritan apa ini? Demi Allah tidak akan berkurang umur dan rezeki dari kalian, dan aku tidak akan menganiaya seseorang di antara kalian. Jika kalian menjerit karena aku, maka aku hanya hamba Allah yang diperintahkan, dan jika karena si mayit, maka dia adalah orang yang terpaksa, dan jika karena Allah, maka kalian adalah orang-orang yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya aku akan kembali dan kembali lagi pada kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pembahasan kali ini kita bisa simpulkan bahwa meskipun sakaratul maut dapat menjadi momen yang menakutkan atau sulit untuk dihadapi, namun momen ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menjadi bahan renungan. Oleh karena itu sangat penting untuk mempersiapkan diri sejak dini untuk menghadapi tahap sakaratul maut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual terpenuhi saat seseorang memasuki tahapan terakhir dalam hidupnya. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could you be the one?